Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Data. Video ini adalah bagian dari playlist video Data Sains Dasar menggunakan Python. Pada video-video sebelumnya, kita telah membahas tentang pengenalan Python dan data science. Nah, pada video ini kita akan mulai belajar Python untuk data science menggunakan platform Python Notebook. Ini adalah Python Notebook pertama bagi teman-teman, dan di video ini saya asumsikan bahwa teman-teman telah berhasil menginstal Jupyter, atau juga teman-teman bisa buka notebook ini di platform Google Colab. Nah, apa itu Jupyter dan Google Colab? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas notebook yang ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang apa itu notebook gitu dan bagaimana kita menggunakannya. Nah, teman-teman nanti bisa mengunduh notebook ini. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, kita akan belajar nih, mulai membuat notebook pertama kita. Nah, pertama yang perlu teman-teman pahami bahwa notebook ini bersifat interaktif. Nah, artinya nanti kita bisa mengubah kode kemudian langsung menjalankannya. Nah, di sini terdapat dua jenis shell, teman-teman. Nah, jadi ini ada shell kode dan shell markdown. Nah, kita bisa melihat status shell itu adalah berupa shell code atau shell markdown di bagian sini. Nah, di sini kalau statusnya dia adalah shell code, maka dia akan menampilkan shell code. Nah, berbeda dengan yang bagian bawahnya ini. Nah, teks seperti ini biasanya kita menggunakan mode shell markdown. Nah, jika kita menggunakan kode, maka kita bisa merunning kode tersebut dengan menekan tombol run di sini. Nah, ini adalah kode untuk menampilkan gambar di bawah ini. Nah, kode yang seperti ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, di sini saya akan fokus pada mengenalkan teman-teman terhadap platform Jupyter Notebook yang akan kita gunakan di sepanjang playlist video ini. Nah, pertama bahwa notebook ini bersifat interaktif. Nah, ini juga bisa kita akses juga di Google Collaboratory. Nah, jadi sama, baik Jupyter dan Google Colab, kita bisa membuka notebook yang sama. Nah, di sini saya tuliskan bahwa terdapat dua shell. Yang pertama adalah shell code atau shell markdown. Nah, kalau di Google Colab ini disebut dengan text. Nah, shell kode ini adalah shell yang kita gunakan untuk menuliskan script Python, sedangkan shell text kita gunakan untuk menuliskan teks atau media lainnya untuk keperluan deskripsi kode yang kita tuliskan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah shell code. Nah, shell kode ini kita gunakan untuk menuliskan script Python. Misalnya, kita menggunakan ini, kita membuat sebuah script yang paling sederhana ya, yang paling awal saat kita belajar biasanya kita menggunakan script print. Nah, ketika saya jalankan seperti ini, nah nanti akan print apa yang kita tuliskan di sini gitu. Assalamualaikum dunia misal, atau kita bisa ganti karena ini bersifat interaktif, teman-teman bisa ganti biasanya hello world gitu. Nah, ini adalah shell code. Jadi kita bisa menjalankannya. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Yang pertama kita bisa menggunakan tombol run di sini. Nah, maka akan menjalankan ini, atau kita bisa menggunakan beberapa shortcut. Yang pertama kita bisa menggunakan Ctrl Enter, Alt Enter, atau Shift Enter. Apa perbedaannya? Pertama, jika kita menggunakan Ctrl plus Enter, maka kita hanya merunning di shell tersebut saja tanpa berpindah ke shell selanjutnya. Nah, ini saya gunakan Ctrl Enter. Nah, maka kita akan merunning ulang di shell ini. Jadi yang tadi 3 sekarang menjadi 4. Saya ulangi lagi menggunakan Ctrl Enter. Nah, kita hanya merunning shell
yang kita aktifkan saat ini. Berbeda ketika kita menggunakan Alt Enter, maka yang terjadi adalah kita merunning sebuah shell code gitu, dan kita membuat shell code baru di bawahnya. Itu kalau kita menggunakan Alt Enter. Saya ulangi, kalau saya pakai Alt Enter, nah, maka saya merunning shell ini sekaligus juga saya menambahkan shell baru. Nah, bagaimana dengan Shift Enter? Bedanya kalau Shift Enter, saya merunning shell yang sama dan berpindah, tetapi tidak menambah sebuah shell. Ini hanya berpindah. Kalau Alt, saya ulangi, ini akan menambah gitu. Kalau Alt ini akan menambah. Nah, kalau Shift dia hanya menjalankan dan berpindah kayak gitu. Nah, selain menggunakan shortcut ini, kita bisa secara manual menambahkan shell code dengan atau menambahkan shell ya, tidak hanya shell code, bisa juga shell markdown. Nah, itu kita menggunakan tanda plus di sini. Nah, ini untuk menambahkan shellnya gitu. Nah, teman-teman kalau menghapus bisa menggunakan cut ini, kita hapus gitu. Ini juga sekaligus nanti kalau teman-teman mau memindahkan sebuah shell gitu. Baik, lanjut. Nah, di sini saya ingin memberi baik, selanjutnya di shell code ini kita juga bisa membuat variabel. Nah, variabel ini kita bisa ganti-ganti isinya gitu ya. Oke, selanjutnya di dalam shell code ini kita bisa membuat variabel yang selanjutnya bisa kita panggil di shell selanjutnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, misal nih pada misal pada shell yang ini kita membuat sebuah variabel jumlah detik sehari, yaitu berupa 24 jam ya, dikali 60 menit dikali 60 detik, kita simpan dalam sebuah variabel jumlah detik sehari. Nah, kita running. Nah, maka kita mendapatkan hasil 86.400, kita simpan dalam sebuah variabel jumlah detik sehari. Nah, kemudian kita bisa memanggil variabel yang sudah kita buat ini, kita gunakan untuk membuat variabel baru, yaitu jumlah detik dalam seminggu. Nah, kita running. Nah, ketika kita berhasil menjalankan shell ini, berarti kita juga telah berhasil menjalankan variabel atau memanggil ulang variabel jumlah detik sehari ini. Nah, baik, di bagian ini saya belum mencoba mengedit shell text bagian ini karena saya fokus untuk menjelaskan shell code. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang shell text, atau di sini adalah bertipe markdown. Nah, teman-teman, untuk mengedit ini teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, kalau sudah pada mode seperti ini, maka kita bisa mengubah, kita bisa melakukan perubahan gitu. Nah, baik, selanjutnya terdapat, jadi di shell text ini kita bisa menggunakan untuk berbagai hal ya. Salah satunya untuk menulis teks yang seperti ini. Terus kemudian juga ada berbagai mode ya. Kita bisa teksnya berbentuk tebal seperti ini. Kita juga bisa menambahkan link seperti ini, yang kalau kita klik akan mengarahkan kita ke link. Nah, ini kebetulan not found ya linknya ya. Oke, kemudian kita juga bisa menuliskan rumus menggunakan kode latex, kemudian nanti akan ditampilkan oleh notebook, tampilannya seperti ini. Jadi untuk teman-teman jurusan matematika, jurusan teknik, MIPA, ini sangat membantu untuk kita belajar coding, juga untuk menerapkan ilmu kita dalam bentuk pemrograman. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang shell text ini. Nah, ada berbagai mode untuk menuliskan sebuah teks ya, teman-teman.
Nah, mari kita langsung coba buat, tambah aja di sini. Kita tambahkan sebuah sel, kemudian kita ganti modenya menjadi mode markdown. Nah, kita bisa menuliskan sebuah kalimat ya. Ini caption pertama saya. Nah, kalau seperti ini, maka kita akan mendapatkan sebuah tipe teks yang biasa, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya berikan beberapa contoh bagaimana kita untuk membuat heading, yaitu heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini nanti digunakan untuk memisahkan bahasan-bahasan yang misal untuk header 1-nya, header 2-nya, header 3-nya, ada bab, subbab, dan sub-subbab seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat seperti ini? Nah, teman-teman nanti bisa klik 2 kali saja di notebook ini. Nah, nanti akan tampil tuh. Nah, heading 1 kita membuatnya dengan kode tanda pagar 1. Kalau heading 2 kita menggunakan awalan dengan kode tagar 2, 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita jalankan sama, kita bisa pakai run atau ctrl enter, shift enter, atau alt enter seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat tulisan miring? Kalau tulisan miring, maka ini teman-teman bisa buka saja di sini, diklik 2 kali nanti akan muncul. Nah, kita menggunakan tanda bintang di awal dan tanda bintang di akhir untuk kata atau kalimat yang ingin kita cetak miring. Ini. Bagaimana untuk style tebal? Style tebal itu kita menggunakan 2 bintang, gitu, 2 tanda bintang. Nah, panduan ini secara lengkap adalah untuk markdown guide, teman-teman. Nah, ini juga mengikuti markdown di secara umum kayak gitu. Jadi teman-teman ini tadi teman-teman bisa search ya, markdown guide. Nah, ini sepenuhnya mengikuti di situ, teman-teman. Jadi kalau mau cari mungkin tipe-tipe yang lain, nanti bisa kunjungin ke situ. Oke. Oke, kemudian kadang kita juga ingin menampilkan teks kode dengan bertipe atau menuliskan, kadang kita ingin menuliskan di markdown itu berupa shell code. Misal kita ingin menjelaskan, tetapi kita juga tuliskan di sel bertipe markdown. Nah, kita bisa menggunakan tanda petik kiri gitu, teman-teman, yang lokasinya di keyboard kita itu di bawah tombol escape gitu. Nah, itu di awal dan di akhir gitu. Gitu. Yang ini ya. Nah, kita juga bisa nah, selanjutnya kita juga ada bentuk lain, yaitu adalah menggunakan jenis font yang berbeda dan lokasinya juga lebih center dibandingkan yang lainnya. Biasanya ini untuk mengquote sesuatu hal kayak gitu ya, atau juga menuliskan komentar atau tulisannya ini berbentuk seperti script kode. Nah, itu menggunakan tanda petik kiri yang 3 kali di awal dan 3 kali di akhir. Nah, ini nanti untuk lebih penekanan saja sih gitu. Kalau ini ada bloknya kayak gitu, kalau yang seperti ini, jadi ini fontnya sama, tetapi kalau yang hanya satu nanti dia akan di highlight. Kalau ini tanpa highlight tetapi lokasinya di tengahkan seperti itu. Nah, ini beberapa tipe teks yang ada di markdown di Jupyter Notebook atau di Python Notebook. Nah, kita bisa membuat ini dalam satu sel, teman-teman. Jadi nggak harus seperti ini ya. Jadi misal kita menuliskan sintaks print kayak gitu ya, seperti ini biasanya kita makainya. Nah, jangan lupa untuk mengganti modenya di markdown kayak gitu, biar nanti tidak terjadi error.
syntax print kita gunakan untuk mencetak variabel yang telah kita buat. Nah, coba kita ganti style yang pada bagian kata variabel dengan bintang, dengan style italic ya. Kemudian kita juga tambahkan yang ini, yang mode terakhir ini. Jadi misal contoh, terus print assalamualaikum dunia. Oke. Nah, kita bisa membuatnya langsung dalam seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa membuat persamaan seperti ini teman-teman, menggunakan kode LaTeX. Jadi ini nanti scriptnya kita ngikutin bahasa pemrograman LaTeX kayak gitu. Nah, contohnya ini saya copy saja. Nah, apa karakteristiknya gitu? Kalau teman-teman tentunya ya sedang belajar, maka kodenya itu adalah kita menggunakan tanda dolar. Jadi kalau ketika kita membuka ini dengan tanda dolar dan menutupnya dengan tanda dolar, maka kita sedang menuliskan sebuah formula matematika menggunakan LaTeX. Nah, kemudian ini nanti diikutin saja kodenya dari LaTeX gitu. Biasanya kalau ada backslash seperti ini, maka kita memanggil sebuah fungsi-fungsi seperti akar, kemudian nanti ada fraction atau pecahan kayak gitu. Nah, kita akan bahas ini. Nah, kita akan bahas ini di video selanjutnya yang khusus untuk kita membahas LaTeX di Python Notebook kayak gitu. Nah, kita running, ctrl enter. Nah, ini yang kita tuliskan tadi ya. Jadi ini yang kita kodenya ini, outputnya seperti ini. Nah, kenapa ini tidak tampil seperti ini? Karena kita sudah tambahin tanda petik kiri di awal dan akhirnya. Berarti ini nanti tampilannya akan menjadi sebuah font script ya, dengan highlight kayak gitu. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita menambahkan dan memindahkan sel. Nah, untuk menambahkan tadi sudah saya singgung ya, yaitu menggunakan tanda plus ini. Nah, kalau kita sudah membuat seperti ini, ingin kita pindahkan ya, naik atau turun. Nah, kita tinggal menggunakan dua tools ini. Ini untuk move up, ini untuk move down gitu ya. Jadi, nah, saya pindahkan seperti ini, naikkan atau turunkan kayak gitu. Sesederhana itu. Nah, kemudian untuk menghapus sel, karena kita menggunakan Jupyter, maka kita bisa menggunakan icon gunting ini. Nah, kalau di Google Colab nanti kita bisa menggunakan tanda hapus ya, ada icon tempat sampah di situ. Nah, kita bisa klik di situ kalau teman-teman sedang menggunakan platform Google Collaboratory. Nah, kemudian selanjutnya ini saya buat dua buah shell ya, yaitu untuk menunjukkan betapa powerfulnya notebook ini. Jadi kita bisa membuat sebuah penjelasan kayak gitu ya. Misal ini data science. Nah, dengan Python Notebook ini kita bisa, atau Anda bisa memanfaatkan kecanggihan library yang pada Python itu untuk menganalisis dan memvisualisasikan data. Nah, sehingga kita bisa melakukan coding Python di sini hingga nanti menghasilkan visualisasi yang seperti ini. Jadi kode ini kalau kita running, ini coba saya running ulang. Nah, nanti kita akan peroleh seperti ini. Nah, kita akan bahas ini secara lebih detail di video-video selanjutnya. Nah, notebook. Nah, sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan share ke teman-teman yang sedang belajar
data science. Semoga video ini bermanfaat. Saya Joko Elianto, channel Hobi Data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.